bisa diambil. Mungkin sama nanti nun sewu sambil nyicil ini Mbak Nila kok dengan mengambil apa? Mungkin loh ya. Atau mungkin nanti diantar oleh ini yang sekarang mewakili zaman semuanya ini. Mungkin itu saudara yang bisa kami sampaikan. Jadi sedikit ini semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita bersama. Dan sekali lagi untuk menghadapi corona ini saya sendiri mendapat pesan dari Pak Dejat Warujayeng itu Anda setelah selesai sholat itu disarankan untuk membaca Salamun Qaulam mir Rabbir Rahim 8 kali. Kemudian saman tiup kepada apa? Ini telapak tangan, kemudian dengan seluruh tubuh. Dengan harapan ya itu nanti menjadi masker. Itu Mbah Jat mengatakan begitu. Terus kemudian di-share kepada seluruh santri-santrinya lah, santri itu juga gitu. Saya sendiri sebagai salah satu anggota keluarga juga menyampaikan berdasarkan semuanya. Ini. Kalau yang dari Romiyai Hamim, Tunglur, itu selesai sholat maghrib membaca suratul Fatihah 11 kali. Lah, tiap-tiap satu Fatihah itu kan ada iya karena budu iya karena itu dibaca 11 kali. Jadi 11 kali 11. Itu tiap hari saudara. Itu ya Hamim. Beliau saya tanyakan sendiri ya. Siswanya itu ada 50, nggak ada satupun yang kena corona. Itu waktu itu saya ke sana. Ketika saya mengantarkan saudara Hamim untuk PPL di sana. Itu begitu. Alhamdulillah. Semuanya selamat. Ya itu tadi kuncinya. Jadi membaca suratul Fatihah 11 kali. Ya iya karena budua iya karena selain dibaca 11 kali. Ini saya sampaikan bersama semuanya. Semoga Allah SWT memberikan keselamatan kita kebersamaan. Toh kalau sewaktu-waktu kita diambil Allah SWT, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Hari Jumat juga. Mungkin itu saudara. Ya. Kurang lebih mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Pak Dr. Andes Samsul Hadi, MPDI, yang juga sesuai dengan harapan saya tadi di samping memberikan bekal kepada teman-teman dalam terjun di masyarakat, akhirnya ijazahnya keluar juga. Saya tidak memakai masker ini karena saya juga sudah pakai masker gaib. Ba'da sholat maktubah, saya baca Salamun Qaulam mir Rabbir Rahim 8 kali saya tiupkan. Ya ini dari Pak D-nya Pak Samsul. Saudara, selanjutnya sebelum materi terakhir, sehingga ini nanti sudah pukul 11.25, nanti insya Allah mudah-mudahan 30 menit selesai mudah-mudahan. Sehingga tidak sampai sore, dan nanti kita lanjutkan dengan penyematan simbolis pemakaian identitas. Dengan demikian mahasiswa nanti sudah dinyatakan terjun KKN. Besok sudah action. Kalau sudah ada informasi Pak Samsul tadi, bisa diambil, halo mohon maaf semuanya, bisa diambil di sekretariat, di kantor, di TU, hari Selasa sampai dengan hari Jumat, sekaligus barangkali melunasi administrasi. Dan tidak hanya kaos, ada kemudian juga ada stiker, ya, ada stiker. Jadi nanti bisa paketannya adalah itu saudara. Monggo sore bisa ke kampus jam kerja, yaitu ya di atas jam 2,
jangan melebihi. Biasanya datang ke kampus, Pak kok tutup? Nah, sebenarnya bermaghrib ya. Saudara, sebelum kita masuk materi berikutnya, saya mohon untuk videonya diaktifkan yang di luar. Jadi yang daring videonya diaktifkan sehingga saya bisa memantau ini benar-benar mengikuti atau hanya dipesang Zoom meetingnya terus orangnya acara di luar. Nah, oke. Selanjutnya kami persilahkan di daftar hadir di Google Form yang di-share oleh operator, dalam hal ini Pak Huda di chat. Monggo Pak Huda, saya minta bantuan untuk Google Form, daftar hadirnya dikirim untuk teman-teman mulai bisa mengisi, memastikan bahwa jenengan mengikuti kegiatan ini. Saudara, kegiatan PPL dan KKN integrasi ini nanti bobotnya 8 SKS, umpamanya 2 SKS, dibuktikan pertama daftar hadir. Yang kedua adalah rekaman kegiatan saudara di masyarakat. Berikutnya adalah laporan pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir kita akan memberikan sertifikat kepada saudara bukti setelah mengikuti kegiatan tersebut. Saya kira itu. Jadi informasi ada beberapa hal tadi, yaitu mulai dari pengambilan t-shirt, kaos, cantik kaosnya, logonya sudah baru, warnanya juga adem, menarik, warna surga. Kemudian stikernya juga sudah ada, buku pedoman, baik virtual maupun soft, cetak, sudah ada. Baik, kita akan masuk pada materi daftar hadir pembekalan KKN di paling. Kita akan menyampaikan materi berkaitan dengan penyusunan laporan. Baik, saya buka dulu filenya, saudara. Tidak usah ditulis, nanti akan saya kirim. Tapi saat ini saya buka dulu. Iya. Gimana? Sudah bisa tampil? Di slide sudah? Sama ya. Saudara, jadi biar pemahamannya sama, berkaitan dengan penyusunan pelaporan, karena penilaian DPL adalah proses, juga saudara kemampuan dalam menyusun laporan. Dan laporan ini mungkin akan saya sampaikan. Tadi ada tanda tanya, Pak, kok laporannya ada 2? Jawabannya adalah begini, dan PPL itu terintegrasi menjadi satu, laporannya adalah satu. Jadi laporan KKN dan laporan PPL adalah satu. Kok ada warna berbeda? Tolong dicermati untuk membacanya. Yang kedua itu adalah laporan pengabdian masyarakat. Saudara, apakah laporan itu? Mungkin saya akan memulai, mengawali secara normatif dulu. Laporan ada satu penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, atau lebih tepatnya pertanggungjawaban. Baik itu secara tertulis maupun lisan. Tolong biasakan setelah saudara mengadakan atau menyelenggarakan kegiatan apa-apa, reporting. Ya, ini yang kita kadang lupa.
Apa reporting itu? Ya laporan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan kita. Nah, tuntutan KKN integrasi ini laporannya adalah tertulis. Jadi tidak cukup suara yang ya, nah, beri kesan boleh di mute biar yang lain tidak sampai bisik. Terima kasih. Biasakan setiap kegiatan itu selalu membuat laporan. Jadi tidak boleh nanti japri saya atau japri DPL, Pak saya sudah PPL, Pak saya sudah KKN, itu tidak bisa. Harus ada fisiknya. Nah, bagaimana caranya membuat? Kita bantu nanti. Jadi yang namanya laporan itu adalah lebih tepatnya pertanggungjawaban secara tertulis dari satu pihak ke pihak atasnya, dari mahasiswa kepada institusi penyelenggara kuliah kerja nyata. Dalam hal ini adalah Institut Agama Islam Hasanuddin. KKNK itu adalah kegiatan kuliah langsung yang diintegrasi antara pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang biasanya kita sebut Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi Tridharma Perguruan Tinggi, seorang memiliki dedikasi di mahasiswa, itu harus menjalankan 3 tugas ini, yaitu mendidik, mengabdi, dan meneliti. Maka tugas terberat mahasiswa di akhir adalah mengadakan riset, mengadakan penelitian. Adalah yang berat itu bukan menyusun skripsi, tetapi sidang munaqosyah. Yang berat bukan KKN-nya, tetapi sebenarnya adalah mempertanggungjawabkan kegiatan KKN. Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Adalah laporan. Saudara mahasiswa perlu memahami sistematika laporan kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan. Yang membedakan tadi sudah saya singgung, yaitu daring dan ada perbedaan tahun ini nanti penjenengan harus presentasi laporan kegiatannya. Jadi selama terjun tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 28 Juli, apa yang dilakukan semuanya harus ditunjukkan dan dipertanggungjawabkan. Jadi tidak hanya nanti di akhirat pertanggungjawaban itu. Di dunia sudah dimintai pertanggungjawaban kegiatan. Ini sekarang saya masuk ke bentuk laporan KKN, saudara. Bentuk laporan KKN IKDR ini disusun secara mandiri. Sangat berbeda dengan sebelumnya. Kalau dulu adalah berkelompok. Satu kelompok 11, 12, bahkan sampai 20 kalau mahasiswanya banyak. Yang nyusun-nyusun, yang tidak ya ikut namanya tercantum. Kalau ini tidak, ini napsi-napsi. Ini adalah individu mandiri. Nah, laporan pelaksanaan KKN ini merupakan laporan pelaksanaan kegiatan KKN mahasiswa peserta KKN kepada perguruan tinggi yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing lapangan. Dalam penyusunannya harus mengikuti kaidah yang ditentukan oleh kampus, yaitu yang dilaporkan adalah mulai dari pelaksanaan, kemudian program kerja KKN. Jadi satu pekerjaan yang bagus itu harus diawali oleh planning, gitu ya. Kalau kita kuliah mata kuliah manajemen pendidikan Islam, manajemen apapun itu kan planning, organizing, executing, controlling, kan begitu ya. Jadi harus ada sebelum pelaksanaan itu namanya program. Jenengan nanti malam, besok dan seterusnya harus memprogram kegiatan-kegiatan selama 1 bulan. Minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, minggu keempat apa. Kemudian laporan juga ada evaluasi pelaksanaan program. Jadi dari program itu dievaluasi yang tercapai berapa persen, yang tidak tercapai berapa persen,
Apa penyebab tidak tercapai tersebut? Faktor pendukung, faktor penghambat, solusi, dan refleksi. Nah, masing-masing peserta KKN ini laporannya adalah satu. Jadi laporan ini disusun secara mandiri, secara individu, bukan secara kelompok. Silahkan nanti koordinasi dengan pendampingnya. Saudara, itu yang pertama, laporan KKN dan PPL yang terintegrasi tadi. Nah, sekarang begini, ini yang kedua. Ini biar tidak bingung. Ketika mahasiswa, apabila mahasiswa kolaborasi dengan dosen, dosen juga akan mengadakan pengabdian masyarakat atau penelitian masyarakat. Boleh, bisa memanfaatkan mahasiswanya. Nah, itu namanya adalah pengabdian. Maka laporannya berbeda juga kalau terjadi seperti itu. Tapi kalau misalnya, enggak Pak, saya cuma KKN mandiri. KKN dan PPL jadi satu, laporannya satu. Tapi kalau misalnya di situ dosennya ngajak, Mbak, Mas, kita sekaligus ya penelitian biar kita punya hasil, biar kita punya buah riset. Dua orang atau dua dosen sama mahasiswa mengadakan pengabdian kepada masyarakat dengan menemukan sebuah penemuan atau penelitian, maka itu namanya pengabdian. Laporan ini merupakan kolaborasi pengabdian dosen pembimbing lapangan bersama mahasiswa. Ini jaga nih kalau ada mahasiswa yang ada dosen yang minta seperti itu. Laporan pengabdian ini berupa laporan hasil pengabdian sesuai kompetensi. Jadi yang bisa adalah DPL yang membimbing mahasiswa sesuai dengan potensi dosen tersebut. Jadi nggak bisa misalnya saya ini orang tarbiyah, kemudian saya akan meneliti tafsir. Ya walaupun boleh bisa, tapi kompetensinya tidak relevan kan gitu ya, tidak relevan. Nah, maka implementasi upaya pemecahan masalah, laporan harus disertakan bukti pendukung. Baik, ini ketika ada dosen yang menginginkan laporan, menginginkan kegiatan 2. Saudara, sistematika laporan sederhana, nggak usah dibuat sulit. Ya, tadi sudah dimudahkan oleh Pak Kusairi. Tapi jangan sampai dengan terlalu dimudahkan justru kita tidak akan tuntas dan tidak selesai. Sistematika laporan KKN ini dibedakan menjadi 2, yaitu sistem laporan KKN IKDR dan sistem laporan pengabdian sosial. Sekarang ke KKN dulu. Jadi kalau KKN itu sistematika laporannya sebagaimana laporan pada umumnya. Pasti ada yang namanya bab awal, kemudian isi, dan bab akhir. Apa bab awal? Sebentar ya, ini saya hapuskan dulu biar melihat contohnya. Saya langsung sampaikan contoh untuk bagian awal itu meliputi cover. Cover itu harus mencantumkan judul laporannya ini misalnya, kuliah kerja nyata terintegrasi, ngaji online series, moderasi beragama di era milenial, ini judul namanya. Kemudian nama mahasiswa ditulis, siapa penyusunnya, kemudian NIM-nya berapa, jangan sampai mahasiswa sudah semester 7 tidak tahu nomor induk mahasiswanya. Nambutan semerep ya Pak. Kemudian ada logonya. Logo yang sudah dirilis dan sudah terbaru, tolong jangan logo yang lainnya. Karena kemarin sempat ada beberapa macam logo yang beredar, tetapi yang resmi adalah yang ini saudara. Ya. Jadi itu ada maknanya. Diberi bingkai itu, bingkainya garisnya, pagarnya 2 itu adalah sahadat ini. Ya, otomatis nanti konsekuensinya ke pergantian alma mater juga. Ya, hijau itu kan ya identitas, warna surga, dan seterusnya. Nah, kemudian nama prodi, jangan lupa. Maaf, nama pembimbing dulu, nama pembimbing sebelum prodi. Jadi setelah nama mahasiswa adalah nama pembimbing.
Saya carikan contohnya ini Bu Rumina. Kemudian kok nggak met Pak prodinya, contoh kok namanya contoh nek tak kayak met dituntut langsung kuwi lah niku contohnya ngoten niku. Program studi misalnya ekonomi syariah, fakultas syariah, di bawahnya Institut Agama Islam Hasanuddin Pare ada tahunnya. Jadi cover itu harus ada identitas-identitas ini. Ini kaitannya nanti dengan penilaian. Kemudian halaman pengesahan, saudara. Ya, nanti ada di lampiran buku itu juga. Kemudian kata pengantar. Apa biasanya dalam kata pengantar itu? Nah, selain memanjatkan rasa syukur, mengucapkan terima kasih, menyampaikan kepentingannya, kan begitu ya. Nah, kemudian daftar isi, daftar tabel, gambar, dan sebagainya. Itu bagian awal, saudara. Sekarang bagian yang paling pokok, bagian isi terdiri dari beberapa bab. Bab 1 adalah pendahuluan, meliputi latar belakang, seperti skripsi, seperti makalah. Jadi kalau membuat latar belakang itu apa sebenarnya? Latar belakang itu membawa pikiran pembaca kepada sedikit permasalahan untuk diuraikan agar pembaca tersebut tertarik membaca. Ya. Latar belakang. Kemudian tujuan dari KKN itu. Judul jenengan itu tujuannya apa? Kemudian manfaat dan kan itu adalah jawaban dari tujuan. Jadi kan sama dengan rumusan masalah ya. Rumusan masalah setelah itu ada tujuan itu jawaban dari rumusan masalah. Cuma ini bukan rumusan masalah tetapi adalah manfaat dan kegunaan. Tujuan, manfaat dan kegunaan. Yang keempat adalah sistematika, misalnya dibuat outline-nya ya, dibuat outline-nya, per bab demikian. Kemudian bab 2, saudara, ini adalah berisi rencana program kerja KKN IKDR ini. Kalau saudara misalnya di bidang syariah, keuangan, misalnya yang diangkat temanya akad mudharabah misalnya ya. Selama minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, apa yang jenengan rencanakan ditulis. Nah, program kerja itu cukup seperti itu. Jadi apa isinya program kerja itu? Yaitu pertama adalah nomor, yang kedua adalah jenis kegiatan, yang ketiga adalah waktu kegiatan, dilaksanakan kapan, targetnya berapa persen. Itu program kerja. Jadi minimal 4 itu. Banyaknya, terus jenis, waktu, target. Setelah itu saudara, bab 3, nah 2 ini disusun kapan? Disusun KKN berakhir, apa akan KKN, apa di tengah-tengah KKN kira-kira? Kapan Mas? Akan KKN ini adalah bentuk rencana. Nah, itulah pelaksanaan. Pelaksanaan itu berarti kapan nulisnya? Ada waktu pelaksanaan. Jadi minggu pertama program kerjanya misalnya ada 10 program, kemudian 1 minggu itu 7 hari, terlaksana 8 ya misalnya, atau terlaksana 7, tulislah 1, 2. Itu di bab 3. Kemudian di bab 4 adalah evaluasi pelaksanaan. Dari evaluasi ini isinya adalah apa faktor yang mendukung, apa faktor yang menghambat, apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan seterusnya. Bab 5 berisi refleksi individu atas pelaksanaan program kerja. Jadi kalau evaluasi itu kan feedback, melihat ya kilas balik seberapa capaiannya. Tapi kalau
itu lebih pada apa yang harus dilakukan. Jadi harus konsisten. Kalau programnya misalnya tadi 8 atau 10, kemudian pelaksanaannya ya 10 atau 8 terlaksana, tidak terlaksana, terlaksana, tidak terlaksana, demikian. Kemudian evaluasi program 1 kenapa bisa terlaksana? Oh, karena daya dukungnya ada. Oh, karena timingnya bagus misalnya. Kalau misalnya tidak terlaksana, penyebabnya apa? Jadi ini menjadi analisis SWOT, ya, menjadi analisis SWOT. Dalam? Cek dulu teman-teman, apakah slide-nya tidak tampil? Tidak tampil, Pak. Oh, Tidak iya, iya, ada, iya. Pak. Tidak ada, hitam. Gitu ya. Jadi baru tampil Pak ya, bagian Baru isi. tampil. Iya, baru bisa dilihat. Bisa Iya. tampil. Sudah ya, sudah tampil ya. Sudah, Pak. Oke. Sampun, Pak. Wah, kadang ngeden kat mange. Tapi kan suaranya dengan kan pun. Terlalu cepat, Pak. Iya. Tapi suaranya kan Ya untung wonge suarane kayak. Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Saya ulang sedikit. Ya, jadi bentuk apa tadi? Covernya ya, saudara. Tolong diamati bagian awal itu covernya harus ada itu. Pak, tidak persis misalnya tulisannya lain. Nah, nanti akan saya sampaikan. Jenis tulisannya harus bagaimana. Kemudian ini bagian isi. Bagian akhir, saudara. Bagian akhir laporan itu memuat lampiran-lampiran. Ya, Recording in kelihatan progress. dan sasaran minimal itu, sehingga mempermudah penjenengan dan nanti ini dilampirkan dalam laporan. Sistematika laporan pengabdian, saudara. Ini kalau pengabdian itu tidak seketat KKN ya. Jadi ada sedikit kebebasan begitu ya. Nah, karena ini produk. Bagian awal cover, judul, nama dosen, pembimbing, nama mahasiswa, peserta N. Ini kalau misalnya lebih dari 1 orang, lebih dari 2 orang, kelompok ya misalnya. Karena kalau pengabdian ini kan satu itu berat. Bisa jadi misalnya dikumpul kompetensi. Pak Uda misalnya, ini mau pengabdian ke masyarakat biar punya penelitian dan punya nilai pengabdian, monggo dengan mahasiswa tentu saja ya jurusannya, prodinya yaitu TBI. Beberapa misalnya membuat pembelajaran
anak usia dasar ini PGMI kan, pada masa pandemi. Kira-kira aplikasi apa yang murah, mudah, efektif, efisien? Itu namanya pengabdian. Sehingga Pak udah dapat nilai, mahasiswa yang KKN juga dapat nilai. Ini saya lebih cenderung pada ini dilakukan sehingga lebih produktif, gitu ya. Kemudian pada pengabdian, bab 1 adalah pendahuluan, meliputi latar belakang, fokus pengabdian. Ini agak seperti skripsi, jadi harus membuat kajian pustaka, kemudian tujuan, ya. Kemudian harus mencari referensi, metode dalam mengabdi, kan persis ya, persis dalam skripsi itu ya. Kemudian bab 2 perbedaannya di sini, identifikasi masalah. Kenapa masalah menggunakan aplikasi? Recording in Lama mengabdi progress. ini waktunya hanya 1 bulan. 1 bulan itu mungkin mengabdinya tidak full 1 bulan, bisa 3 minggu, bisa 2 minggu. Tapi kalau sehari nggak mungkin. Ya. Kemudian hasil pengabdian, ini nanti yang menjadi produk. Ya. Bagian akhir berisi foto, dokumentasi kegiatan. Yang membedakan adalah di sini kurikulum vitae pengabdi, peneliti, dan hasil yang relevan. Kalau bisa ya berbentuk sebuah buku. Saudara, ketentuan bentuk laporan ini jawabannya. Tadi ya, kalau di situ halaman berapa itu? 16. Halaman berapa tadi? Jenis laporan itu ada 2 macam. Yang KKN nanti biar satu koordinasi, satu bentuk, warnanya adalah biru muda. Dijilid, saya minta bentuknya soft. Enggak oleh difotokopi terus di staples pojokan itu, enggak oleh. Ya, hasilnya harus bagus. Jilid soft, warnanya biru muda. Ada ketentuan-ketentuan yang ada di atas tadi. Kemudian kalau pengabdian bebas. Selain dikumpulkan 2 eksemplar di kantor, saya minta tetap ada kopiannya dalam bentuk CD. Sewaktu-waktu nanti hasil karya jenengan dipublish, jenengan akan memiliki karya tersendiri. Kita punya slot jurnal penelitian ilmiah, ini terkadang mempublish karya mahasiswa. Tetapi karena tidak punya softnya, ini akan kesulitan. Nah sekarang tolong nanti file itu setelah disahihkan, setelah divalidasi oleh pembimbing yang sudah fix, setelah dipresentasi, ditandatangani, baru diburen, dibakar, diserahkan CD-nya satu saja. Bisa difahami sampai di sini? Terima kasih. Kemudian laporan dibuat dalam bentuk buku. Ya, namanya buku itu berarti dijilid soft tadi ya. Dengan bahan sampul dari kertas soft cover. Dan isi laporan dari kertas HVS putih, gak oleh sing garis-garis. Kayak UTS karo UAS. Formatnya adalah UNESCO. Apa format UNESCO itu? Lebarnya 15,5, ya, tingginya 23 cm. Itu adalah format UNESCO. Kalau diukur itu lebih kecil dari kertas A4. Pengetikan laporan menggunakan huruf Times New Roman. Tidak ada yang Tahoma, tidak ada yang New Roman, tidak ada yang macam-macam. Tolong, biasanya yang kopas-kopas itu kan enggak teliti. Peneliti kok nulis enggak teliti dan kurang N.
yang ini kan gak penak. Kemudian besarnya adalah 12 kecuali cover. Kalau cover menyesuaikan, tebal, tipis, besar, kecilnya menyesuaikan. Spasinya adalah 1 sehingga tidak sampai tebal. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya spasinya 2, otomatis bagian awal saja sudah 6 halaman. Ya kan? Bagian awal saja cover, kata pengantar, pengesahan, daftar isi, daftar tabel, kemudian daftar apa yang relevan sudah 6. Kok cuma 25, terus tengahnya piromian. Nyelalah, wipis gane apa-apa pisan. Kemudian batas bawah 3. Maaf, batas kiri 3,5 karena untuk jilid. Oke. Kemudian batas atas 3, batas kanan 3,5, batas bawah 3 cm. Tidak perlu footnote, nggak perlu catatan kaki. Judul dan bab diketik simetris tengah. Judul dan bab diketik simetris tengah. Ya. Penomoran halaman sampul ini agak rigid. Kalau sampul sampai dengan daftar isi, itu adalah menggunakan angka Romawi kecil. 1, 2, itu bukan I itu ya, 1. Tempatnya di tengah. Adapun penomoran setiap bab dan seterusnya sampai bab akhir menggunakan angka Arab. Angka Arab itu huruf Arab 1, 2, sampai 25. Tempatnya adalah di sudut kanan atas, kecuali awal bab terletak di bagian tengah. Persis seperti penulisan nomor makalah atau skripsi. Panjen yo ini kan mendekati skripsi. Sehingga pengetikan seperti itu harus rigid betul. Gambar dan tabel diberi judul, gak boleh buta. Ini gambarnya wong nyapo ini ya. Itu diberi judul di bawahnya. Misalnya di bab berapa itu berarti gambar 3. Misalnya bab 3, gambar 3.1. Itu artinya gambar itu urutan pertama di bab 3. Kalau misalnya di bab 3 itu ada 6 gambar. Jadi gambar 3.1, 3.2, 3. Sampainya. 3 yang pertama menunjukkan bab, angka berikutnya menunjukkan urutan. Kemudian laporan dikumpulkan kepada panitia dalam bentuk soft setelah ditandatangani oleh pembimbing lapangan, oleh DPL. Tentu saja kita beri waktu setelah presentasi. Kapan presentasi? Tadi sudah disebutkan, di buku pedoman juga sudah ada, yaitu kita beri waktu tidak hanya sehari dan itu juga kita serahkan kepada DPL, nanti adalah daring. Sekian, selamat ber-KKN, semoga sukses dan lancar. Alhamdulillah saya 40 menit selesai. Ke Pasir Padi di pagi hari. Naik sepeda tidak mengapa. Mahasiswa IAI, kok KKNI, sangat baik hati, membuat semua orang ingin menyapa. Ya, jadi demikian yang bisa kami sampaikan dalam materi ini, terutama adalah di penyusunan pelaporan. Tolong dicermati kalau ada masalah, kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Dan sekali lagi kami titip Kampus Institut Agama Islam Hasanuddin sampai saat ini masih pendaftaran mahasiswa baru. Update pendaftaran mahasiswa baru sudah 89. Alhamdulillah, dan didominasi oleh prodi hukum keluarga Islam.
dan yang paling kita perlu support, kita paling perlu dukung adalah prodi PGMI. Tolong semuanya ya sembari KKN, sembari sosialisasi ya. Dengan demikian ya jenengan termasuk bagian dari promosi dan dakwah ini ya. Barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan penyusunan pelaporan, kami persilahkan baik yang ada di sini maupun yang ada di sana, monggo. Silakan. Masih aktif tapi ya sebenarnya. Masa keluar? Ada pertanyaan yang ada di sini? Anu, Pak. Okay. Monggo yang ada pertanyaan? Silakan Pak Najib. Pak, ini jenengan share ya. Mungkin perlu dibuatkan grup. Sebentar ya, sebentar. Pak Najib dulu yang ada di sini, yang lainnya ditahan dulu. Monggo Pak Najib. Buatkan grup KKN ini, grup Oke. yang khusus panitia untuk mengusat info-info tentang KKN yang nanti diteruskan kepada mahasiswa bimbingan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi kan tentang masalah laporan ini mungkin bisa dibuatkan contoh konkret laporannya, tinggal lihat anak-anak tinggal bisa dibuatkan ada contoh yang sudah jadi seperti itu. Kalau ini tadi kan cuma gambaran-gambaran aja, mungkin untuk memahaminya masih ada pemahaman dan sebagainya. Iya. Cukup Pak. Terima kasih Pak Najib. Yang pertama akan kita eksekusi dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kita akan membuat grup lagi atau mungkin kalau memanfaatkan grup ketua tingkat tampaknya ada ketua tingkat semester di bawahnya. Jadi enggak maksimal. Sebaiknya ya grup DPL, panitia dan peserta KKN sehingga informasi akan cepat tersampaikan. Kemudian contoh laporan memang ini pertama ya di kita, mungkin di perguruan tinggi yang lainnya juga yang pertama, yaitu pelaksanaan yang terintegrasi dengan via daring. Tapi kita tidak daring mutlak, semuanya tidak. Buktinya ada beberapa yang di lembaga, tapi juga ada yang dari rumah. Baik, nanti akan kita buatkan contoh laporannya. Tapi setidaknya dari pedoman itu sudah bentuk kisi-kisi untuk membuat, ya nanti akan kita buatkan. Silakan, terima kasih Pak Najib. Silakan tadi yang akan bertanya, Mas siapa tadi? Muklas. Oh iya. Guys. Oke. Yang pertama, PowerPoint saya sudah masuk di chat ya ini ya, sudah masuk di chat dari Pak Huda itu sudah di atasnya Pak Ridho. Ya, monggo nanti bisa diunduh. Kemudian yang kedua, apakah tidak ada luring? Ya, kalau bertemu ke rumah makan Pak Eko Sate Satak ya monggo saya diajak, enggak apa-apa. Sekali lagi dalam minggu-minggu ini jenengan boleh ke kampus untuk mengambil kaos dan
buku pedoman, juga stiker. Kemudian kalau misalnya, mohon maaf, DPL mengalami kesulitan, kemudian 10 binaan tersebut kan tersebar di beberapa desa. Karena saya ngumpulkan desa juga sulit. Terus saya carikan satu desa, tapi ternyata di prodi tertentu itu ternyata KKN integrasinya tidak dari rumah, tapi di lembaga. Akhirnya tidak jadi berdasarkan desa, kalau demikian otomatis berdasarkan prodi. Nah, akhirnya kita kumpulkan lagi berdasarkan prodi. Maka ketika terjadi semacam itu, monggo dosen, pembimbing lapangan bertemu dengan beberapa orang itu untuk penyamaan persepsi dan mungkin ya audiensi dan dialog. Saya kira tidak masalah dan boleh-boleh saja, apalagi ketemunya di Pak Eko Sata sana dan saya diajak. Ada lagi monggo yang lainnya? Sudah ya, PowerPoint-nya sudah saya share, sudah kita kirim, monggo dilihat. Nanti kita buatkan grup diskusi lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan monggo yang ingin bertanya berkaitan dengan mekanisme laporan. Ini Mas Sukron kok videonya terbalik. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan. Nggih, Pak Amin, monggo. Sering apa? Sering apa skripsi dah? Ya, jadi saya pertegas yang jelas mahasiswa menyelenggarakan KKN dan PPL menjadi satu, membuat laporan satu. Tetapi ketika dosen tersebut mengajak penjenengan, misalnya pengabdian masyarakat, bahkan mungkin penelitian, ya, apakah laporannya diserahkan dosen atau mahasiswa? Namanya kolaborasi. Namanya kolaborasi, kedua-duanya adalah tentu saling take and give. Tidak bisa dosen tersebut langsung membuat laporan karena data-datanya dari teman-teman mahasiswa. Kan begitu ya. Jadi tidak tergantung, tetapi keduanya adalah saling memberi dan meminta. Begitu Pak Amin? Oke. Ada lagi yang lain? Ya. Ya, sudah dilihat di tahapan itu tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk pengumpulan pelaporan pun insya Allah sudah ada ketentuannya. Ya, deadline-nya adalah 1 minggu. Lebih dari 1 minggu ya tetap diterima laporannya, tapi diutamakan ya 1 minggu, 2 minggu itu paling lama. Karena apa? Pekerjaan Anda semakin menumpuk lama itu tidak semakin baik. Yakinlah pada saya. Skripsi kok sampai semester rolas, sampai semester 14, orang nyelot api skripsi ini, nyelot karu-karuan, nyelot kacau itu. Ya. Maka saya biar faida farok tafangsop, gimana itu? Kalau sudah selesai satu pekerjaan, ya wis ndang dirampung nih. Ya biar kita terbiasa untuk selesai sesuai dengan apa, dengan ketentuan. Tapi itu pun kalau misalnya terjadi kesulitan, kalau misalnya DPL-nya pun juga terjadi kesulitan, silakan. Kami dari panitia akan juga siap membantu. Saya kira demikian, Mas Soleh. Ada lagi pertanyaan? Nggih, monggo. Nggih. Tadi dari penjelasan untuk presentasi itu dilakukan H-2 sebelum KKN berakhir. Yeah. Sedangkan di jadwal pelaksanaan itu presentasi laporan itu minggu kedua September 2021. Oh ya,
tolong begini, saya langsung ya saya tanggapi Mas Amin. Yang saya share yang virtual itu sudah berubah. Jadi yang saya berikan ini yang kopian yang kemarin, yang saya share itu sudah berubah tanggal 23 sampai tanggal 26 sudah sesuai dengan apa yang disampaikan Pak PJS Rektor tadi. Jadi sebelum selesai KKN, panjenengan sudah mempresentasikan, itu artinya apa? Mari kegiatannya, yo mari tanggung jawabnya. Garek saiki cara pelaporan itu kan berkaitan dengan revisi-revisi dan sebagainya. Jadi sudah mungkin bisa dilihat yang di share-sharean itu sudah berubah semuanya tahapannya. Oke. Terima kasih. Monggo yang kedua. Ya. Oh, begini ya. Jadi mohon maaf, saya pahamkan bersama. Presentasi itu kan peserta kepada DPL. Ya, gitu ya. Jadi peserta kepada DPL dan itu pun via daring. Ini belum laporan loh, Pak. Ya, presentasi itu kan hasil kegiatan mulai dari program, evaluasi kegiatan, evaluasi program, refleksi program kan itu ya. Nah, itu dipresentasikan kepada DPL. Sehingga dari situ DPL akan mengontrol dan mengetahui, oh Mas ini yang sudah bagus. Ini jam. Ini yang perlu dibenarkan kan begitu loh maksudnya. Paham ya? Jadi presentasi itu bukan kepada, mohon maaf, bukan kepada panitia tetapi kepada DPL. Sehingga nama-nama ini ada nama peserta KKN, monggo diunduh, kirim. Silakan dengan akan kita grup lagi peserta KKN dan DPL, koordinasinya dari situ, kemudian presentasinya juga kepada DPL tersebut. Sudah paham? Oke. Tanggal kita tetapkan itu, pelaksanaan silahkan DPL menentukan. Ya. Mungkin Pak Aren ada yang ditambahkan berkaitan dengan jawaban saya? DPL-nya yang ada 3. Yang lainnya izin di ruang kontrol dari sebelah niki sebagian. Yang izin Pak Ali, Pak Adib, terus tadi cari obat mertuanya. Ada tambahan? Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Baik tema materi 1 sampai terakhir? Insya Allah ya. Nanti kalau ada kurang paham ya diskusi di chatting lagi. Sebetulnya jadwal kita itu sampai jam 2. Karena setelah break itu ada 1 lagi materi. Ini sudah lengkap semua. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4 sudah tuntas. Sehingga kalau sekarang break menuju ke jam 1, jam 2, kok sepertinya janggal. Makanya itu saya lihat Pak Busairi, Pak Samsul kok tidak ada. Makanya saya ajukan gitu loh. Ulangi, ini tadi sudah sepakat Pak. Masih urusan bukan urusan mahasiswa, urusan kita ini. Ya. Kita ajukan, kemudian ya acara pelepasan. Nggih. Acara pelepasan itu namanya dia itu dari bagaimana Pak Samsul, Pak Busairi, karena yang nyusun program juga 2 orang itu ikut. Nanti tahu-tahu dia jam 2 datang terus lu kok enggak enak, protes ya, itu yang susah. Ya kalau memang enggak, ini paling enggak dihubungi dulu Pak. Sambil menunggu barangkali ada usulan
ada pertanyaan atau ada monggo dari teman-teman. Setelah ini kita pelepasan penerjunan ditandai dengan memakai kostum atau identitas KKN yang hadir di sini. Baik, sudah tidak ada? Tolong kita jangan off dulu. Saya ingatkan sekali lagi yang belum mengisi presensi, yang belum mengisi daftar hadir di Google Form untuk segera diisi karena SKS kegiatan pembekalan ini bobotnya harus Anda penuhi. Kalau tidak genap 8 SKS, maka Anda bisa ulang KKN tahun akan datang. Oke, sekali lagi tolong pengisian, kemudian tahapan-tahapan tetap diikuti. Selanjutnya nanti kita akan penunjukan secara simbolis yang sudah hadir. Kemudian mahasiswa yang ada di rumah yang masih pujian ini tolong di unmute ya. Yang pujian itu loh tolong di unmute. Ya. Sudah semua daftar hadir ini sampai sekarang 78 partisipan. 78 itu artinya masih ada beberapa mahasiswa ditambah yang ada di sini 6 berarti 84. 84 kalau 97 masih ada beberapa mahasiswa. Ya ada beberapa mahasiswa yang gabung juga itu 2 orang jadi 1 rodok ngemat paketan. Ini jajannya barang ya hemat. Mungkin sambil menunggu sebentar, monggo silahkan makanan minuman yang ada di sebelahnya dinikmati. Dan stiker itu bisa ditempel ya, nanti kalau ngambil ke kampus minta stiker sama minta kaos, di stiker itu sebagai ya sosialisasi. Baik, kita tunggu sebentar. Mungkin monggo yang mau menyapa temannya juga saya berikan kesempatan. Dan ini walaupun via Zoom meeting, walaupun nanti daring, sebaiknya harus ada koordinator Pak Arun mungkin ya. Memudahkan. Nggih, Mas koordinator DPL tak bilang. Oh, mahasiswanya. Oh, yang atas sendiri. Nggih. Kelompok itu, ya. Kelompok, nggih. Sudah di-share, sudah dibacakan, sudah ada. Silakan dilihat nama-namanya yang barangkali sudah. Jadi nomor satunya kelompok itu ya koordinator mahasiswa, yang baru yang kalau DPL ya otomatis ya koordinator. Belum masalah, belum panas karena Pak Kuseri
Mati mana? Uang tak capai mana? Kau dah jalan pun. Kopi. Ini kaosnya, ya saya tunjukkan. Warnanya ya lumayan. Sudah logonya. Nanti yang ukurannya sesuai dengan pesanan kemarin. Kalau ngelis XL ya jangan ngambil yang M. Yang ngelis double XL itu mendapat sedekah dari yang yang S. Insya Allah sudah sesuai dengan pesanannya. Bisa diambil tiap sore jam kerja, hari kerja di kampus sekaligus untuk memenuhi administrasinya. Selanjutnya saudara kami mohon persiapkan kepada masing-masing ketua tingkat untuk pemakaian kostum KKN Prodi PAI. Tadi siapa? Prodi PAI ya. Terus pakai masker ya nanti ya, pakai masker. Kalau saya sudah masker gaib bajat saya. Prodi PGMI, Prodi Ekonomi, oke, Prodi HKI, IAT, TBI. Pak Ami, TBI enggak ada Pak Ami? Ya nek kene ya sek prodi nih. Anu tadi soleh kon monggo nama-nama itu supaya maju memakai masker untuk dipakaikan. Silakan maju di sini. Saudara-saudara yang ada di jauh juga tetap bisa menyaksikan bagaimana mereka akan mengenakan kostum 1, 2, 3, 4, 5. Soleh Pak, soleh. Ya, Pak Amin, maskernya dinaikkan. Ini ukurannya apa semua? Nanti tukar aja Pak. Kita bukan dulu. Biar dipakaikan Pak Arun. Monggo untuk Pak. Biar dipakaikan Pak Arun majeng mawon karena ini kameranya saya di sana. Teng mriko man, Pak. Monggo mriko. Kameranya sudah saya arahkan ke sana kok. Nggih, monggo. Pak Arun ke sana. Teng mriku mawon. Kamerane pun teng mriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Salim Muhammadin wa ala alihi wasallam nama ba'du. Saudara mahasiswa perwakilan dari 97 mahasiswa. Ya, Yaitu kuliah kerja nyata plus PPL integrasi. Anda ini mewakili
kawan-kawan Anda 91 orang yang di rumah. Oleh karena itu, lembaga memutuskan mestinya nanti jam 2, tapi karena sudah terlaksana semuanya, lebih tepat. Pak Kusairi tidak ada, moga-moga tidak apa-apa. Oleh karena itu, saudara, tugas saudara itu nanti akan sekaligus menjadi ya koordinator kawan-kawannya, karena Anda mewakili yang langsung virtual di sini. Saudara, seperti pesan saya sampaikan, marilah KKN PPL integrasi ini kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, karena ini merupakan pengalaman di semua perguruan tinggi mesti mengalami itu. Semua prodi, semua perguruan tinggi mesti mengalami. Pesan saya ya, supaya jaga nama baik-baik, sampaikan di masyarakat bahwa Institut Hasanuddin ini merupakan perguruan tinggi yang bersedia menampung para mahasiswa yang ingin menuntaskan kuliahnya, belajarnya marilah kita mulai. Sebelum kita sematkan atribut, kita bacakan suratul Fatihah dan sholawat 3 kali. Harapannya supaya kita semuanya, seluruh keluarga Hasanuddin, institut ini diberikan keselamatan, diberikan yang sakit sembuh, yang sembuh sehat terus, sehingga kalis ing sambikolo tidak ada aral apapun. Ala ziniyah as-salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami dari keluarga besar Institut Agama Islam Hasanuddin melepaskan PPL dan KKN integrasi di masyarakat di Kabupaten Kediri sebelah timur ini. Mohon kiranya Allah memberikan keselamatan zahiran wa batinan, diberikan kemudahan, kesehatan lahir dan batin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya ayah syafi' ya musafa'u, syafi' usfalana indal karimi abadan warabina. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, salimna min bala'i corona, wal wabai corona, wal amradi corona, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Dan saudara, ini stikernya dibagi Pak Samsul. Dengan demikian, pada hari ini, hari Ahad, tanggal 25 Juli 2021, pukul 12:30 atau 12.30, saya PJS Rektor Institut Agama Islam Hasanuddin Pare secara resmi melepaskan Anda terjun di masyarakat dalam rangka kuliah kerja nyata dan PPL integrasi. Demikian dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya lepaskan Anda ke masyarakat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa oleh Pak Samsul Hadi, monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Wa jalla bertahan kullu sahabat bersama. Amin ya rabbal alamin ya rabbana lakal hamdu kama Amin. Jamalah hari wal afwan. Wa taqaddilana bi jamal hajjan ya Allah. Wa taqaddilana bi jamal. Amin. Rabbana. Amin. Adu balik bi aqsal qajar. Amin. Ya jiwa. Allahumma la maksudana. Amin. Yasir lana kula umur. Amin. Yasir lana kula umur wa afna rabbana taqabbal minna Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak PJS Rektor, Bapak Wakil, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu DPL, saudara-saudara baik yang mengikuti langsung dari Kampus 1 Institut Agama Islam Hasanuddin maupun dari virtual Zoom meeting, pembekalan kuliah kerja nyata integrasi kompetensi Institut Agama Islam Hasanuddin Pare, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Selamat bertugas, selamat bekerja. Mudah-mudahan Allah senantiasa dalam bimbingan kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau sapa-sapaan. Maaf ya, jangan live dulu, foto bersama dulu ya. Foto bersama dulu. Mohon maaf supaya semuanya foto bersama dulu. Ya, Pak Muklas sudah sini, Pak Muklas. Ya, baik. Silakan menghadap di Zoom-nya masing-masing. Ayo undang balik online. Online. Sale lewat Zoom. Amin, bisa. Silakan. Pak fotorian Pak Ron sekedap. Monggo. Teman-teman live semua ya, live semua. Silakan. Iya, Pak. Manuk labet cepatnya ini. Oh, Anu Mak Nas. Manuk labet. Kontrol. Manukku, foto manuke dipoto. Manuke foto, manuk labet. 12. Wiram. Ya, sebentar Pak. Kelas, mau labet pateno. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Arni Pak Guyu deh. Ayo manuke Pak Muklas. Dibelah ta manuke. Manuke berpo elek. Es dawet sih, amene sih. Udah. Apa ya? Ayo siap sepatuku suwe, Pak.
Lapangannya bocor, Pak. Silakan. Kelas. Bacaan. Pandai, Pak. Pelan well. Ji. Mas Ozi. Hei. Backgroundmu apa do karo Nuril? Tilasane Deden iki. Saoma. Udah boleh live kan? Udah. Monggo. Recording stopped.